keluarga Trans 7, malam ini On The Spot kembali menjumpai Anda, tentunya dengan sederet informasi yang unik, menarik, dan sayang untuk dilewatkan. Yang diantaranya adalah 7 kejadian aneh dan luar biasa di dunia medis, 7 hewan pemegang rekor dunia, dan 7 tempat dengan pemandangan terindah di dunia. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Dalam hidup, berbagai kejadian aneh, unik, dan luar biasa sering kita alami. Begitu juga di dunia medis. Berbagai kejadian menarik dan aneh, sampai yang luar biasa, ternyata dialami oleh orang-orang berikut ini. Jika dipikir secara nalar, apa yang dialami oleh mereka merupakan hal yang menakjubkan, tetapi sekaligus menjadikan sebuah misteri yang cukup sulit terpecahkan. Dan berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 kejadian aneh dan luar biasa di dunia medis. Kejadian aneh yang pertama dibuka dari anak-anak yang terlahir dengan penyakit sindrom manusia serigala atau dikenal dengan sebutan werewolf syndrome. Seorang gadis kecil asal Thailand, Supatra Sasupan, tampaknya sudah sangat kebal mendapat ejekan wajah monyet atau gadis serigala karena penyakit sindroma langka yang membuat di seluruh dunia. Sudah ada sebuah artikel di National Naval Center. Sindrom ini telah menimpa kurang dari 50 orang di dunia. Sudah beragam metode penghilang bulu dicobanya, termasuk penggunaan laser. Namun sayangnya tak ada yang membuahkan hasil. Pertumbuhan rambut di tubuhnya tetap tak terkendali. Bahkan dokter pun belum berhasil menemukan penawar sindrom tersebut. Meski pada awalnya ia harus malu menerima ejekan, namun Supatra tetap percaya diri menjalani hari-harinya seperti gadis seusianya. Rasa percaya dirinya semakin besar setelah Guinness World Record mencatatkan namanya sebagai gadis dengan pemilik rambut terbanyak pada tahun 2010 lalu. Mendapatkan sebuah mukjizat, mungkin hal inilah yang dirasakan oleh seorang mantan pekerja kereta api di Polandia, Jan Gillespie. Jan mengalami kecelakaan kerja pada tahun 1988 yang membuat dirinya harus mengalami cedera kepala. Pada awalnya, dokter sudah memvonis bahwa usia harapan hidup Jan hanya beberapa tahun saja. Hal ini dipicu karena adanya tumor di kepalanya. Bahkan setelah proses pengobatan dan penanganan di rumah sakit selesai, ternyata pria tersebut masih dalam keadaan koma. Sehingga akhirnya sang istri Gertruda Grebitsky dengan sabar yang koma selama 19 tahun dan mendapat keajaiban terbangun kembali pada tahun 2007. Mukjizat ini tentu membuat pihak medis kaget karena pria berusia 65 tahun tersebut dapat bangun kembali. Salah satu hal yang membuat Jan dapat sembuh kembali adalah kesetiaan sang istri yang dengan telaten merawat dirinya dari membalik-balikan tubuhnya tiap hari, melatih jari jemari, memegang dan melatihnya duduk. Kejadian aneh di dunia berikutnya dirasakan oleh seorang gadis berusia 9 tahun, Gabby Gingras. Seumur hidupnya, Gabby tidak pernah merasakan sakit, dingin maupun panas. Hal ini dikarenakan penyakit langka yang diderita sejak lahir, yaitu Congenital Insensitivity to Pain with Anhidrosis, atau disebut CIPA, yang tercatat hanya terjadi 100 kasus di seluruh dunia. Penyakit ini sangat komplikasi dan bersifat turunan dengan gejala hampir sama, yaitu kehilangan fungsi saraf sensori dan respon kontrol terhadap sakit dan suhu. Kelainan ini mulai diketahui orang tua Gabby di saat putrinya berusia 5 bulan. Saat itu Gabby kecil pernah menggigit jarinya hingga berdarah, bahkan ia pernah kehilangan satu mata dan satunya lagi mengalami luka karena terlalu keras menggosoknya. Berbagai upaya telah diambil oleh orang tua Gabby dan mereka hampir putus asa dengan kondisi putrinya ini. Bahkan penyakit Gabby ini menjadi subjek film dokumenter dengan judul A Life Without Pain yang didokumentasikan oleh Melody Gilbert yang menceritakan kisah Gabby Gingras, seorang berani dan kuat. Selanjutnya adalah sebuah penyakit langka yang diderita oleh dua bersaudara, Sarah dan Joshua Thurmond.
Dokter telah mendiagnosis bahwa kedua kakak beradik ini menderita penyakit epidermolysis bullosa, yaitu kelainan genetik langka yang menyebabkan kulit menjadi sangat rapuh. Erosi dan lepuhan terjadi karena lapisan kulit kekurangan protein berserat. Sayangnya Joshua menderita sakit yang lebih parah, yaitu dystrophica epidermolysis bullosa. Kulit mereka menjadi serapu sayap kupu-kupu, digosok sedikit saja dapat menyebabkan luka yang menyakitkan. Mereka berdua berjuang untuk mengatasi rasa sakit yang hebat. Bahkan mereka pun menggunakan perban khusus untuk mengatasi rasa sakitnya. Namun sayangnya Sarah akhirnya meninggal dunia pada bulan Oktober 2009 pada usia 20 tahun. Menurut sejumlah penelitian medis, orang lahir dan menderita penyakit ini, harapan hidupnya hanya sampai usia 30 atau 40 tahun saja. Berada begitu dekat dengan maut, pengalaman inilah yang pernah dirasakan oleh Alcides Moreno. Pria yang berprofesi sebagai pembersih kaca di gedung pencakar langit di Manhattan ini pernah terjatuh dari lantai 47 setelah gondolanya terhempas jatuh pada bulan Desember tahun 2007 lalu. Akibat kecelakaan ini, Moreno mengalami patah pada tulang rusuk, kedua kaki, lengan kanan, dan tulang belakang dengan luka serius. Para dokter pun harus melakukan 16 kali operasi dengan 24 kantong darah dan 19 unit plasma. Moreno pun mengalami koma selama hampir sebulan dan menjalani perawatan intensif hingga akhirnya sadar kembali di penghujung tahun 2007. Setelah sadar, Moreno pun menjalani serangkaian rehabilitasi untuk dapat membuatnya berjalan kembali. Staf medis yang merawat Moreno menggambarkan pulihnya Moreno hingga ia bisa berjalan lagi adalah sebuah keajaiban. Zana Simmons, yang berasal dari Carolina Selatan, Amerika ini, mampu bertahan hidup selama 4 bulan lamanya tanpa memiliki jantung. Remaja putri berusia 14 tahun tersebut mampu bertahan hidup hanya menggunakan alat pemompa darah buatan yang dipasang di dalam tubuhnya. Zana menderita pembesaran kardiomiopati, di mana kondisi jantung pasien menjadi lemah dan membesar dan tidak mampu memompa darah dengan semestinya. Gadis berkulit hitam ini pernah menjalani transplantasi jantung pada 2 Juli 2008 lalu di Rumah Sakit Anak Hertz, namun jantung baru tersebut gagal berfungsi sehingga harus diangkat kembali. Karena itulah sambil menunggu transplantasi kedua, dokter memasang 2 pompa jantung dan hal itu berlangsung selama 4 bulan hingga kemudian dokter memasang jantung baru pada 29 Oktober 2008. Dan kejadian aneh dan luar biasa di dunia medis yang terakhir datang dari seorang wanita asal Maroko, Zahra Abu Thalib. Pada tahun 1955, Zahra yang saat itu sedang mengandung anak pertama sudah merasakan kesakitan dan bersiap untuk melahirkan dengan cara operasi sesar. Tetapi karena ketakutan, Zahra pun enggan melakukan operasi sesar, sehingga ia tetap membiarkan rasa sakit tersebut sampai akhirnya rasa sakit itu hilang dengan sendirinya dan bayi yang ada di dalam kandungan berhenti bergerak. Dalam budaya Maroko diyakini bahwa seorang bayi dapat tidur di dalam rahim ibu untuk melindungi kehormatannya. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya di saat Zahra berusia 75 tahun, rasa sakit tersebut datang lagi. Setelah dilakukan USG, dokter menemukan bahwa bayi yang tertidur lama di rahim Zahra merupakan kehamilan ektopik. Yang menakjubkan, bagaimana janin yang telah mati dapat diterima oleh tubuh dan organ lain. Karena sebenarnya dalam keadaan seperti ini, seorang ibu memiliki peluang hidup sangat kecil. Setelah melalui operasi selama 5 jam, akhirnya para dokter berhasil mengangkat janin bayi yang telah membatu. Kasus seperti ini jarang terjadi, hanya 290 kasus serupa di seluruh dunia. Itulah kejadian aneh dan luar biasa di dunia medis versi On The Spot.